Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa saya semuanya. Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang apapun, ya, jaga selalu kesehatan. Oke, saya akan mengawali ya kegiatan sistem pembelajaran online ini. Ya, kami di tengah suasana alam, ya, kita harus mensyukuri atas karunia apa yang kita punyai, kesehatan, lingkungan yang sehat, ya semuanya. Oke, kita mulai dengan metodologi penelitian. Kita mungkin akan saya buat sesimpel mungkin ya metodologi penelitian, yaitu apa, bagaimana dan cara-cara metode apa yang harus kita pahami ya. Jadi metodologi penelitian itu adalah cara ketika orang menangkap sesuatu secara terukur ya. Jadi secara ilmiah, secara empiris, maka sesuatu fenomena itu bisa kita simpulkan dengan dengan ukuran-ukuran yang kredibel atau bisa dipertanggungjawabkan. Metodologi penelitian sama, yaitu bagaimana ketika kita mampu ya mengurai atau mampu menyajikan suatu fenomena itu secara terukur ya. Nah, sehingga cara-cara ini ya, metode strategi ini dalam perkuliahan atau dalam kurikulum kita namakan metodologi penelitian, metode cara meneliti ya. Sehingga Anda bisa melihat prosesnya ya secara alami atau di lab ya, step by step ya. Terus nanti Anda bisa menggambarkan dalam bentuk infografis, terus bisa menganalisis ya dengan bentuk empiris, perhitungan program dan seterusnya, sehingga itulah akan mendapat suatu kesimpulan ya. Atau semacam hipotesis ya. Jadi hipotesis itu bagian dari ketika Anda bisa menyimpulkan dari hasil apa yang Anda lakukan secara ilmiah di dalam lab ataupun di dalam pengamatan di alam. Saya lanjutkan ya. Jadi agar kita bisa menyajikan secara terukur ya, maka harus ada tahapan-tahapan ya. Tahapan pertama, Anda harus menyusun variabel ya. Variabel itu nanti saya jelaskan. Tahapan kedua, Anda juga harus bisa menyusun teorinya. Jadi teori itu adalah suatu pustaka atau resources, sumber ilmiah untuk mendukung variabel tadi. Ya. Tahapan kedua teori. Tahapan ketiga apa? Anda harus menyusun analisis. Ya. Yang ketiga, Anda harus menyusun sintesis. Ketiga, harus mengkonstruk ya, menyusun konstruknya. Terus kita rangkum berbagai macam konstruk tadi ke dalam suatu kerangka berpikir ya. Setelah kerangka berpikir kita susun, maka jadilah hipotesis ya. Mungkin agar mudah kita mulai dari variabel dulu ya, dari variabel. Apa itu variabel? Saya kira Anda bisa tahu tentang proses aksi reaksi ya. Kalau kita pernah belajar di fisika, maka ada aksi dan reaksi. Apa itu aksi reaksi? Adalah ketika ada sebab, maka ada penyebab. Ya, contohnya ketika air menguap berarti ada ada api yang ada di bawahnya, atau ada panas, ada kalor yang kita transfer ya menjadi energi, sehingga energi tadi memanaskan air, lalu air tadi menguap. Jadi air menguap itu diakibatkan oleh api tadi. Namun juga tidak hanya api, mungkin juga tekanan ya. Atau juga mungkin permukaan daripada air tadi, tempat untuk merebus tadi ya. Jadi yang mempengaruhi penguapan air di dalam bejana tadi, kalau kita simpulkan ada tiga ya. Ada api, ada tekanan udara, dan ada permukaan. Jadi apa? Jadi tentunya
ini kita sebut variabel, ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Nah, apa variabel bebas? Ya ini tadi, pengaruh, 3 pengaruh tadi yang mempengaruhi air menguap. Jadi kalau penguapan tadi adalah variabel terikat karena dia bagi akibatnya. Penyebabnya apa? Adalah 3 aspek tadi, yaitu ada apinya, ada tekanannya udara, terus ada permukaannya. Itu adalah variabel bebas ya, yang mempengaruhi air itu menguap. Contoh lain adalah apa? Misalnya bencana alam, ya, banjir. Ya. Banjir itu adalah bisa disebut variabel terikat. Apa penyebabnya? Coba Anda pikir. Apa coba? Oke ya, jadi bisa saja hutan ditebang, ya. Bisa juga perumahan-perumahan menjamur di pegunungan, ya, di daerah resapan yang harusnya jadi hutan, maka banyak perumahan. Selain hutan juga hutan berkurang, juga adanya penambangan, mungkin penambangan galian golongan C, ya. Nah, itu apa, pengambilan penggalian bukit dan seterusnya. Atau mungkin juga adanya curah hujan yang tinggi, ya, lebat, ya, dan juga mungkin kemiringan lahan, ya. Jadi tadi sekali lagi, banjir adalah diakibatkan oleh banyak faktor. Ada pengundulan hutan, ada kemiringan lahan, ya, ada curah hujan, ada mungkin tata guna lahan yang tidak mendukung, ya, seperti perumahan, perkotaan, industri di daerah pegunungan. Nah, inilah variabel-variabel bebas. Jadi variabel bebasnya banjir itu apa? Ya ada tadi, ada hujan, ada penggundulan hutan, ya, penebangan hutan atau ilegal, ya, penebangan hutan, ya, penebangan liar, ya. Terus juga adanya mungkin penambahan golongan C, adanya tata guna lahan dan seterusnya, adalah variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah banjir, ya. Jadi Anda jelas tahu, ya, variabel. Jadi variabel itu ada 2, variabel terikat itu yang diakibatkan, variabel bebas itu yang penyebabnya. Jadi kalau variabel terikat hanya 1, sedangkan variabel bebas banyak, ya. Apa saja bisa Anda analisis yang menyebabkan tadi. Itulah pemahaman awal tentang variabel, ya. Ada bebas dan ada terikat.